Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kaum muslimin muslimah yang berbahagia, kalimah la ilaha illallah memiliki banyak kefadalan dan keutamaan. Salah satunya adalah ini kalimah yang ringan di ucapan tapi berat di dalam timbangan amal. Kalimah la ilaha illallah yang sangat bermanfaat, bahkan harus ditaklilkan kepada keluarga kita, famili kita yang indal maut atau di akhir kehidupannya atau sedang syakaratul maut mungkin. Nah, ini penting sekali. Nah, kemudian apa manfaat dari kalimat la ilaha illallah sendiri? Sehingga ini menjadi luar biasa bermanfaat untuk kaum muslimin dan muslimah tentunya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Para kaum muslimin muslimah yang berbahagia, bahwa seorang sahabat yang bernama Abu Dar atau Abadar, beliau adalah sosok yang sering mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah SAW, langsung diajari. Bahkan dalam Riwayat Bukhari disebutkan dia pernah datang kepada Nabi di mana saat itu Nabi sedang keadaan tidur. Kemudian setelah bangunnya, beliau menasihatkan kepada Abu Dar, memberikan ilmu dan pengetahuan kepada Abadar atau Abu Dar, dengan isi kalimahnya beliau bahwa ma min abdin qala la ilaha illallah tsumma mata ala dzalik illa dakhalal jannah. Jadi barang siapa yang kemudian dia telah mengucapkan kalimah la ilaha illallah, dia telah mengucapkan kalimah-kalimah yang menjadi bunyal Islam, atau yang telah membangun keislamannya, melaksanakannya dengan baik, kemudian dia wafat atau dalam keadaan yang seperti itu, dakhalal jannah. Nah, kemudian Abu Dzar ini penasaran dengan sabda Nabi ini yang begitu, kalau bisa dibilang mudah. Kok mudah sekali hanya bermodalkan kalimah la ilaha illallah. Lantas Abu Dzar bertanya kepada Rasulullah SAW, Nabi, wahai Rasulullah, wa in zana wa in sarqa, apakah kemudian kalau orang-orang yang wafat itu pernah mengerjakan zina, kemudian dia juga pernah melakukan dosa mencuri, apakah itu berlaku? Atau dijawab, wa in zana wa in sarqa, meskipun dia melakukan hal yang demikian. Sampai diulang-ulang 3 kali, sampai Nabi menegaskan atau dengan mengatakan ala rumi anfi Abi Dzar, meskipun hidungmu sampai gerungung, atau kau bertanya demikian, atau seseorang tersebut tetap bisa masuk ke dalam surganya Allah. Kemudian karena ini adalah riwayat Bukhari, maka Imam Bukhari atau melengkapi periwayatannya dengan memberikan suatu kesimpulan pasti, hadza indal maut aw qablah. Kemudian idza taba wa nadima wa qala la ilaha illallah ghufirlah. Jadi wa in zana wa in sarqa, seseorang yang ditanyakan oleh Abi Dzar, dia pernah mengerjakan dosa besar, kemudian juga pernah mencuri, di mana ini adalah dosa-dosa yang luar biasa. Nah, Imam Bukhari memberikan pengertian kalau seandainya orang tersebut pun mengerjakan dosa-dosa itu, maka dia tetap akan bisa masuk ke dalam surganya Allah dengan syarat telah mengerjakan taubatnya, dengan syarat dia telah menyesali semua yang dia telah kerjakan selama masa hidupnya. Dalam hadis sebelumnya itu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, jadi telah menyesali, kemudian dia berupaya mengoreksi, menghisab dirinya. Kalau dia punya salah, ya dia taubat dengan taubatan nasuha sesuai dengan perintahnya Allah Rasul, menyaksikan dirinya salah, dia bertaubat, dia membaca istighfar, dia banyak bersedekah, kemudian sampai di akhir hayatnya kemudian dia sanggup atau
mengucapkan kalimah la ilaha illallah, ditaklil oleh keluarganya bahkan, ya maka orang-orang yang seperti ini ghufirallah, dosanya ditaubati, dosanya diampuni, dan dia mendapatkan pengampunan dari Allah dan yakin di hadapan Allah akan bisa mendapatkan Jannatul Firdaus. Para kaum muslimah yang berbahagia, bahwa begitu agungnya kalimat tahlil. Kalau kita setelah sholat kemudian menyempatkan untuk berzikir, ya utamakan itu kalimat tahlil, atau ben terbiasa, atau apalagi orang-orang yang dalam kondisi sakaratul maut, atau kondisinya sudah merasakan hal yang bermacam-macam, ya. Keluarganya berkewajiban mentaklil, mengajari kalimah la ilaha illallah, dan harus seseorang ini sadar betul bahwa hatinya itu tidak mengucapkan itu dengan niat yang berbeda, ya toh. Sadar, meyakini dengan apa yang dia ucapkan, atau akhir hayat melakukan kondisi sakaratul mautnya itu emang dengan kondisi yang baik, yang betul, yang tidak mensiratkan sebuah perbuatan syirik. Seperti yang dikisahkan bahwa menganggukkan kepala saja itu kalau memang niatnya syirik, ya toh, ya terhitung salah, ya toh. Maka kewajiban untuk keluarga untuk mentaklil dan mengarahkan, menjagai indal maut ini. Kemudian apa yang menjadi motivasi bahwa kalimah la ilaha illallah betul-betul akan menyelamatkan seseorang? Atau dalam riwayat Muslim disebutkan banyak sekali keutamaan kalimah la ilaha illallah. Disebutkan Anas bin Malik menceritakan tidak hanya ketika di dunia seseorang itu menyaksikan kepada Allah, kemudian efeknya adalah ketika wafatnya akan mendapatkan jaminan, tetapi nanti melalui riwayat Muslim disebutkan ketika seseorang kemudian dilalah oleh Allah itu masuk di dalam nerakanya Allah, atau karena ada orang-orang iman yang harus dibakar terlebih dahulu, ada orang-orang iman yang muflis, yang bangkrut amalannya, sehingga di akhirat dia harus mendapatkan hukuman terlebih dahulu. Dan perlu diingat, tidak ada istilah sebentar di dalam neraka, yang kemudian karena sebentar merasa itu hal yang wah ini nggak apa-apa, ya. Itu kan hanya sebentar, itu gampang, ya, itu mudah, itu bisa keluar lagi, itu bisa selamat. Tidak ada demikian. Mau sebentar mau lama di dalam neraka itu siksanya sama saja. Kalau orang-orang Bani Israel menganggap sebentar itu dengan istilah selama nenek moyang mereka ibadah menyembah patung anak sapi atau pedet, mereka mengatakan bahwa di neraka itu tidak lama, hanya 40 hari saja, sesuai dengan apa yang mereka lakukan selama Nabi Musa meninggalkan mereka dan mengingatkan mereka. Nah, ini adalah pengertian yang keliru kalau menganggap bahwa di dalam neraka sebentar itu ringan. Ini salah. Mau sebentar mau lama tetap saja hukuman itu akan sama. Kalau dia hukumannya ada di dalam neraka, maka itu menyakitkan dan mengerikan. Para kaum muslimah, jadi orang-orang yang kemudian punya benih-benih keimanan di dalam hatinya, atau menyatakan, mengucapkan kalimah la ilaha illallah, ada kesempatan mendapatkan syafaat dari Allah, yaitu pertolongan dari Allah secara langsung, di mana pada akhirnya Allah akan mengutus kepada malaikat untuk mengeluarkan ahli neraka yang di dalam hatinya adalah ada benih-benih keimanan, atau dengan mengucapkan la ilaha illallah, dengan betul-betul memiliki keimanan kepada Allah, atau ini akan dikeluarkan meskipun hanya benih keimanannya itu hanya seberat dzarrah, semut hitam yang ringan. Tapi kalau dia memiliki keimanan, atau ini akan mendapatkan syafaat dari Allah secara langsung. Para kaum muslimah, tidak banyak orang-orang yang mendapatkan kesempatan dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Kalau orang-orang ahli Quran itu dapat syafaat, orang-orang yang
mempelajari ilmu dan mengamalkannya, dia mendapatkan kesempatan memberi syafaat kepada keluarganya dan orang-orang yang dia kehendaki. Lah, kalau ini adalah syafaat dari Allah, ini kekhususan. Ya, kalau Rasulullah SAW diberikan keleluasaan, diberikan kesempatan untuk 3 kali cauan, mengangkat orang-orang iman agar mudah masuk dalam surganya Allah. Namun hal itu semuanya adalah syafaat-syafaat yang pasti akan ada orang-orang yang terlewatkan. Ya, walaupun di dalam Al-Quran disebutkan kita akan berbondong-bondong masuk ke dalam surganya Allah, akan berbondong-bondong. Begitu juga orang-orang yang masuk nerakanya Allah. Nah, ada orang-orang tertentu yang kemudian akan terhenti di pemberhentian antara surga dan nerakanya Allah, di mana orang-orang yang saat itu akan mendapatkan pertanggungjawaban terlebih dahulu dengan dikisos, ya toh, baik itu dari kalangan makhluk Allah yang berupa binatang, kemudian orang-orang iman dan orang-orang yang dianiaya akan mendapatkan. Saat itulah syafaat sangat dibutuhkan. Para kaum muslimin, la ilaha illallah tidak hanya sekedar kalimah yang bermanfaat ketika di dunia untuk mentaklil orang-orang yang indal maut, dan juga disertai dengan hati yang betul-betul menyadari ya toh, arti dan terjemah dari la ilaha illallah itu sendiri. Tapi di akhirat ini akan berdampak, kita bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap diri manusia itu adalah calon, dan setiap calon bisa saja meleset dari persaingannya di dunia. Dunia ya calon menjadi anggota, calon menjadi seorang pemimpin dunia. Ya, kalau kemudian di akhirat jadi calon ahli surga, meleset kemana? Ya, ya itu bisa kita tebak. Maka dengan kalimah la ilaha illallah yang mantap di dalam hati, insya Allah kita akan diselamatkan dari ancaman Allah. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Di dalam sebuah periwayatan bahwa hidayah itu sangat gampang untuk hilang. Kefahaman itu bisa saja hilang karena kesalahan kita sendiri. Karena dalam sebuah riwayat hadis disebutkan bahwa Allah menggambarkan keimanan seseorang itu seperti halnya seseorang laki-laki dan perempuan atau kaum muslim dan muslimah yang menjepit pena di antara 2 jari jemarinya. Jadi hidayah itu sangat gampang untuk lepasnya. Kalau seseorang tidak menjagai hidayahnya, tidak mendoai hidayahnya sendiri, petunjuk dan keimanannya di dalam hatinya, bisa saja Allah digambarkan sebuah pena yang dijepit itu akan melepasnya dengan gampangnya, akan melepasnya dengan mudahnya, sehingga bahwa kita punya hak, kita punya upaya untuk berdoa kepada Allah untuk menjaga keimanan kita masing-masing. Karena gambaran itu menunjukkan kekhawatiran bagi kita betapa rentannya keimanan untuk rusak atau hilang, apalagi di zaman akhir seperti ini. Para kaum muslimin muslimah yang kami hormati, kita masuk pada bahasan kali ini ialah tentang apa yang telah kami awali tadi di awal, bahwa firman Allah menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimuna. Shadaqallahul adzim. Jadi bahwa setiap umat itu memiliki ajal, memiliki tempo waktu. Ajal dia bertempat tinggal di dunia, ajal seseorang hidup di dunia. Atau bahwa al-maut itu pasti akan datang menjemput terhadap kita. Banyak kisah tentang peristiwa bahwa Rasulullah SAW sendiri ketika di akhir hayatnya beliau sangat merasakan beratnya dicabutnya ruh dari badannya. Maka dari itu bahwa kita adalah
kaum muslimin muslimah yang berupaya untuk mengambil nasihat dari keadaan itu, berupaya untuk mengambil nasihat dari apa yang dipesankan melalui riwayat-riwayat dalam 6 kutubus sittah itu, 6 kitab yang masyhur itu. Apa saja di antaranya? Ialah yang paling utama adalah sabda Rasulullah SAW yang mengisahkan tentang ciri-ciri orang-orang yang pandai, ciri-ciri orang-orang yang cerdas. Ialah al-kayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang beramal untuk dirinya, kemudian dia mengoreksi, menghisab dirinya sewaktu masih hidupnya, kemudian setelah tahu berapa kira-kirakah masa lama yang dia telah torehkan di dunia, berapa jumlah yang telah dia upayakan ketika hidup di dunia, lantas dia menyadari banyak kekurangan, kesalahan, khilaf, dia berupaya terus untuk mempersungguh, untuk fastabiqul khairat lima ba'dal maut, agar nanti ketika akhir hayat kita telah sampai dan kita bertemu dengan hari akhirat, kita sudah siap, kita sudah membawa apa yang harus dipersiapkan, atau membawa bekal amalan. Maka kaum muslimin muslimah yang berbahagia, yang kami hormati, dalam hal ini kita berupaya untuk bersiap diri bahwa akhir ajal kita ialah suatu kepastian, dan hal itu juga harus dipersiapkan. Melalui rawi Muslim disebutkan dari Yahya bin Umar qala sami'tu Abu Sa'id Al-Khudri yaqul, bahwa beliau menceritakan tentang peringatan untuk orang-orang yang sedang ada di masa akhir kehidupannya harus tetap dijaga keimanannya. Rasulullah SAW mengingatkan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Jadi bahwa orang-orang yang hendak menemui ajalnya itu harus ditaklil, diajari dengan ucapan-ucapan kalimat tahlil, dituntun untuk mengucapkan kalimat tahlil dengan kalimat la ilaha illallah. Jangan sampai dia berperilaku mengerjakan suatu perbuatan, mengerjakan suatu gerakan, bahkan hanya sebuah isyarat yang bermakna kekufuran atau syirik kepada Allah. Tapi yang harus dimiliki, yang harus dikerjakan adalah kalimahnya, hatinya itu mengisyaratkan, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sebuah pemaknaan yang tetap mengesahkan kepada Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanyalah kepada Allah saja. Para kaum muslimah, karena taklil itu sendiri adalah sebuah praktek, maka siapa yang berkewajiban? Keluarganya mentaklil, diajari, jangan sampai meneriakkan kalimat jelek, praktek kekufuran kepada Allah. Na'udzubillah min syarri dzalik. Lantas apa makna dari hasil taklil yang dilakukan keluarganya kepada orang tuanya atau familinya itu? Karena tidak selamanya yang dahulu adalah orang tuanya. Terkadang justru yang muda lebih dahulu. Maka dalam hal ini kita akan mengambil sebuah peringatan kembali dari rawi Abu Daud yang menyebutkan bahwa An Mu'ad bin Jabal qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengkisahkan sahabat Mu'ad bin Jabal ini tentang hasil dari mengucapkan taklil ini. Apa isinya? Dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya dia mengutarakan kalimat la ilaha illallah, maka dia wajib masuk ke dalam surganya Allah. Artinya dari awal kita hidup di dunia, kemudian beribadah kepada Allah dengan baik, kemudian kita bersama dengan keluarga ibadah, disaksikan kesolehahannya,
Kemudian di dalam akhir hidupnya dia ditaklil oleh keluarganya dengan kondisi apapun. Wafatnya kemudian bisa ditemani, kemudian selalu bisa mengupayakan kalimat tahlil di dalam hatinya. Dia mengesahkan kepada Allah semata. Nah, maka Rawi Abu Dawud menyebutkan bahwa orang tersebut wajib masuk surga. Kalimat ini diterjemahkan secara lugas kembali, secara baik ialah bahwa tidak kemudian dia di akhir hayatnya itu dalam pelanggaran. Tidak kemudian akhir hayatnya dia dalam keadaan murtad. Tidak kemudian selama hidupnya dia banyak melakukan kemaksiatan. Jadi betul-betul sebisa mungkin sebelum dia wafat dalam kondisi yang baik. Husnul khotimah adalah sebuah kalimat di mana akhir hatam hidupnya itu kondisinya baik, ibadah kepada Allah, kondisinya iman, tidak menentang kepada Allah, tidak murtad. Maka yakin dan pasti dengan kalimat la ilaha illallah di akhir hidup seseorang, Allah akan memberikan jaminan surganya. Dimulai dari apa? Ialah nanti ketika kita telah diantarkan oleh kaum muslimin muslimah melalui setelahnya dia dimandikan, dikafani, kemudian dimakamkan, ditinggalkan 7 langkah dari makamnya, maka malaikat akan datang memberikan sambutan di alam kuburnya dengan baik dan dipersilakan dengan luar biasa di sana menunggu sampai hari kiamat tiba. Akhir kalamnya baik, mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk ke alam kubur dengan kondisi disambut oleh malaikat mungkar dan nangkir, juga dipersilakan tidur seperti halnya pengantin baru. Nanti akan lebih spesifik di pembahasan berikutnya, di mana alam kubur adalah alam yang berat, yang tidak mudah, di mana ketika di dunia kita ada sebuah masalah kembali, ya toh, salah satu yang menjadi bahasan adalah tentang kesucian. Ini akan menjadi sesuatu yang memberatkan kembali. Tapi satu hal yang pokok dipegang adalah kalimat akhirnya la ilaha illallah, yakin dan pasti kita akan mendapatkan kebaikan dari Allah berupa jannah. Akhir kali dalam pembahasan kali ini kami cukupi di bahagian 2. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.